Halo guys, jadi di video kali ini kami akan membahas suatu topik menarik, yaitu tentang komunikasi nonverbal. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih, apa ya sebenarnya komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa dan juga digunakan untuk menyampaikan pesan atau emosi. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi yang penting dan dapat menambah atau mengubah makna dari pesan verbal. Komunikasi nonverbal meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan mata, dan intonasi suara, dan dapat memberikan informasi yang sangat penting tentang keadaan emosional, niat, dan sikap seseorang. Tingkah laku sosial manusia seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor atau penyebab yang bersifat sementara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketika seseorang berkomunikasi. Perubahan mood seseorang. Mood yang berbeda dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Ketika seseorang merasa bahagia, mereka mungkin cenderung lebih terbuka dan mudah tersenyum. Namun, ketika seseorang sedang sedih atau marah, mereka mungkin cenderung lebih tertutup atau mudah tersinggung. Emosi. Emosi yang dirasakan oleh seseorang pada saat berkomunikasi dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan dan diterima oleh orang lain. Misalnya, ketika seseorang merasa sangat senang atau gembira, pesan yang disampaikan bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh orang lain. Kelelahan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik. Ketika seseorang merasa lelah, mereka mungkin tidak bisa fokus dengan baik, atau bahkan mungkin menjadi lebih pendiam. Gimana sih menjalin komunikasi nonverbal yang efektif? Kelompok kami mempunyai beberapa cara untuk menjalin komunikasi verbal yang efektif. Pelajari tanda-tanda bahasa tubuh umum. Misalnya, saat seseorang menyilangkan lengan di dada mereka, ini bisa berarti mereka tidak terbuka untuk percakapan atau mungkin merasa tidak nyaman. Saat seseorang tersenyum, ini bisa menunjukkan kesenangan atau persetujuan. Praktikan kesadaran diri. Coba sadari gerakan tubuh dan ekspresi wajah Anda sendiri saat berbicara dengan orang lain. Apakah Anda terlihat terbuka atau tertutup? Apakah Anda menunjukkan minat atau kebosanan? Fokus pada kontak mata. Kontak mata dapat menunjukkan ketertarikan dan menghargai lawan bicara Anda. Namun, jangan menatap terlalu lama atau terlalu sering karena dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Yang keempat, pelajari cara membaca ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang. Misalnya, alis yang diangkat dapat menunjukkan kebingungan atau keraguan, sedangkan bibir yang dijulurkan dapat menunjukkan kebencian atau keengganan. Kelima, pelajari cara membaca postur tubuh. Postur tubuh juga dapat memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang. Misalnya, seseorang yang meringkuk dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau kegelisahan, sedangkan seseorang yang duduk tegak dan tenang dapat menunjukkan kepercayaan diri dan rasa nyaman. Keenam, pelajari cara membaca intonasi suara. Intonasi suara dapat memberikan petunjuk tentang emosi dan niat seseorang. Misalnya, nada suara yang tinggi dan berisik dapat menunjukkan kegembiraan atau kekaguman, sedangkan nada yang rendah dan pelan dapat menunjukkan kesedihan atau kebosanan. Terakhir, pelajari cara menggunakan sentuhan. Sentuhan dapat membantu membangun ikatan emosional dengan orang lain, namun penting untuk memperhatikan batasan dan konteks sosial. Mari kita pelajari keterampilan komunikasi nonverbal yang efektif dan jalin hubungan sosial yang sehat dan produktif. Thank you for watching and goodbye.